Baik pemirsa, Makassar International Aid Festival and Forum 2022 tahun ini kembali dihadirkan secara meriah di sepanjang Pantai Losari sepanjang 1,4 km dengan menghadirkan dan memberdayakan sejumlah UMKM bukan hanya di Kota Makassar, Indonesia bahkan mancanegara. Dan tahun ini atau event F8 ini yang telah digelar sejak tahun 2016 dan menjadi annual event atau event tahunan, setiap tahun menghadirkan sesuatu khas yang berbeda dari Kota Makassar. Untuk tahun ini diselenggarakan dengan tema Energy of Recover. Untuk tahu lebih lanjut tentang event Festival The F8 ini, saya akan berbincang langsung dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, yang kebetulan sudah ada di lokasi, meninjau lokasi rumah adat. Baik, pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Dani Pomanto. Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Minta waktunya sebentar, terima kasih Pak sudah bisa bersama kami. Pak, untuk tahun ini Festival 8 mengangkat tema Energy of Recover. Pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia bahkan mancanegara? Saya kira kita punya Indonesia punya slogan namanya Recover Together, Recover Stronger, atau kita bahasa Indonesia kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kata recover itu menjadi milik kita bersama hari ini. Maka semua itu yang dua hal itu, Recover Together Stronger, perlu energi. Nah, F8 ini memberi sebuah titik trigger di mana semangat itu kita letupkan. Makanya kenapa saya ambil pinisi dari laut, sebuah tanda keberanian pelaut Bugis Makassar, dan badik sebagai tanda keberanian juga sebagai seorang lelaki itu. Nah, dan sebagai tanda harga diri. Untuk mendapat energi, inti daripada energi itu adalah keberanian menghadapi masa-masa susah bersama-sama. Yang kita akan tembus bersama-sama. F8 hari ini adalah trigger untuk itu. Oke, dan tahun ini juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri sudah menetapkan F8 atau Festival 8 sebagai top 10 karisma event Nusantara. Apa target selanjutnya, Pak? Saya kira kita ingin kalau stay di top 10, saya kira jelas ya. Tapi kita tidak mau sendiri. Kita mau ajak teman-teman kabupaten kota di Sulawesi Selatan, mari sama-sama. Kita bisa membantu mereka kurasi, membantu mereka capacity building dan banyak hal, sehingga kita sama-sama paling tidak top 100 lah untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Wali atas waktunya, dan pemirsa, untuk Anda yang ingin datang ke Festival 8 cukup dengan membayar tiket Rp10.000 atau Rp200.000 untuk menonton konser artis, karena ada dua area konser dan juga area publik. Demikian informasi kami dari Makassar, Ulfa Jalawali, kembali ke studio. Setelah diterpa pandemi selama 2 tahun, dunia seni dan budaya mengalami kevakuman pertunjukan seni dan budaya. Di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah digelar Festival Indonesia Bertutur sebagai rangkaian dari G20 bidang kebudayaan. Suara gendang diiringi nyaringnya suara gamelan mengiringi tarian yang diperagakan oleh para penari pada ajang Festival Indonesia Bertutur yang berlangsung di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah penari dengan mengenakan berornamen unik berlenggak-lenggok memberi hiburan kepada sejumlah pengunjung Candi Borobudur. Ajang pertunjukan seni budaya ini menjadi satu rangkaian Festival Indonesia Bertutur yang digelar 7 hingga 11 September 2022 sebagai kebangkitan dunia seni dan budaya pasca diterpa pandemi COVID selama 2 tahun dan bagian dari rangkaian G20 bidang kebudayaan. Tidak hanya menampilkan keindahan Candi Borobudur, pada Festival Indonesia Bertutur, pengunjung dapat menikmati beragam tarian dari sanggar seni. Pameran dan peristiwa-peristiwa atau kegiatan keseniannya pun melibatkan karya-karya yang bersifat multimedia, media baru, dan tari kontemporer, kesenian kontemporer, festival cahaya, dan lain sebagainya. Mereka seru sekali menginterpretasikan cagar budaya kita. Ada 20 di sini akan diangkat di Indonesia Bertutur. Sangat menikmati sekali karya-karya seni yang ada di program hari ini. Diharapkan melalui Festival Indonesia Bertutur, masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya generasi muda, dapat lebih mencintai budaya tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, ini saatnya sudah memasuki jam makan siang. Kira-kira Deta ada nggak kira-kira makanan yang berkuah-kuah gitu? Karena sekarang apalagi Jakarta ini kan lagi mendung-mendung gitu. Enaknya yang kuah-kuah nih siang-siang. Aku tuh biasanya kalau lagi hujan tuh suka makan soto, tapi soto favoritku ini sayangnya nggak ada di Jakarta. Ini adanya di Jember, Jawa Timur. Ini sotonya cukup unik karena biasanya kalau makan soto kamu kan pakai daging ayam tuh, suiran daging ayam. Betul, paling sama tambah paling ceker. Emang yang berbeda apa di Jember? Ada ceker, ada kepala ayamnya. Ini wow. nikmat sekali, Wilson. Tapi sayang jauh di Jember. Tapi nggak apa-apa. Dengan informasi ini mungkin siapa tahu ya, kuah sotonya nyampe ke pemirsa. Betul, kita aromanya. saksikan bersama. Dari dapur sederhana ini menghasilkan soto yang gurih, segar, dan tentu saja enak. Kuah kuning yang jernih, kaya akan bumbu ini menambah selera yang merasakannya. Anda tidak melihat daging ayam atau sayap ayam yang biasa disajikan dalam soto ayam. Tapi di sini yang disajikan dalam soto ayam adalah kepala ayam dan ceker ayam, serta suiran daging ayam. Tapi jangan kecil hati, rasa soto ini mantap, gurih, segar, dan kaldu ayamnya sangat terasa. Ramai Bu bisa. Ramai, alhamdulillah. Anak-anak kuliah makan sini semua. Anak kuliah juga di sini. Iya, anak-anak kuliah setain. Jadi orang itu, orang desa itu makan di sini. Satu porsinya dijual berapa Bu? 6.000. 6.000 aja Bu. Iya. Meski tempatnya sangat sederhana, tapi pemandangan sawah menambah kesejukan di tengah suasana teriknya panas matahari. Nama kedai ini kedai mewah, alias kedai mepet sawah yang menjual soto kepala dan ceker ayam kampung di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Kedai milik Ibu Parubaya bernama Samawati sengaja membuat menu kuliner soto kepala dan ceker ayam kampung lantaran disukai kalangan mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga. Kedai pinggir sawah milik Samawati ini memang berada tidak jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Sehingga konsumennya kebanyakan kalangan mahasiswa. Harganya pun tidak mahal, hanya Rp6.000 satu mangkok yang sudah bercampur nasi. Usai menikmati soto yang gurih ini, pembeli juga bisa langsung ke sawah di sebelah kedai untuk berselfie atau menghirup udara segar sembari mendengarkan kicauan burung. Pokoknya mantap deh. Yang paling menonjol apanya barangkali Bu? Gurihnya atau Gurih juga lezat. Soalnya ini tempatnya Mas, sangat mewah banget, alias mepet sawah. Jadi kita enak ya, makan soto panas-panas, terus situasinya juga seger, masih alami banget gitu. Nah, jangan pernah Anda mengecilkan kedai-kedai makanan yang sederhana. Anda patut mampir karena rasanya tidak kalah dengan resto-resto mewah di tengah kota. Soto ayam ceker dan kepala ayam ini rasanya mantap dan kaya akan rempah-rempah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gimana Wilson, menarik nggak? Menarik, terus sekarang jadi makin lapar ini karena ngelihat tayangan tadi. Karena sesuatu yang unik ya, ternyata kepalanya ini juga ikut dalam sotonya gitu. Betul. Nah tapi Deta biasanya kan abis makan butuh cemilan nih kita kan. Nggak Kayak nggak habis-habis kenyang-kenyang dong, gitu. nggak ada Deta kalau kenyangnya. ini ada rekomendasi juga nggak? Ada dong, ini keripik dari olahan pisang, pasti sudah biasa. Ini tampaknya saya seperti food blogger ya, tahu Iya. semua menu makanan. Tapi ini yang cukup unik karena berasal dari gedebok atau pelepah pohon pisang, diolah menjadi cemilan yang gurih dan renyah. Jika dilihat sepintas, siapapun tidak akan menyangka jika cemilan yang satu ini menggunakan bahan baku gedebok atau pelepah pohon pisang. Di tangan kreatif Ibu Toti Batur Rohma, seorang ibu rumah tangga warga desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini, gedebok pisang diolah menjadi cemilan yang gurih dan renyah. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pelepah pohon pisang dipotong dan diambil seratnya. Siapkan ragam bumbu yang dihaluskan dengan campuran tepung, kemudian baluri gedebok pisang dan goreng dengan minyak panas. Batang pisang ini itu di Amerika itu mahal. Ternyata kandungannya itu bagus.
Dengan seperti itu, karena saya usaha olahan buah pisang, maka saya kepingin ngolah batang pisang ini menjadi olahan di produksi saya, yaitu tapak keripik.